Demi keberhasilan suatu usaha dan sebuah tujuan mulia, kita harus punya rasa dedikasi yang tinggi untuk bisa menggapai semua itu. Kata itu pantas diberikan pada guru yang mengajar di sekolah yang berada di pedalaman. Pada tanggal 28 Juni tahun 2024, jurnalis radenmedia.id saat melakukan kontrol sosial mengunjungi Sekolah Dasar Negeri SDN 14 Simpang Hulu yang terletak di Desa Skucing Labai Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat bertemu Kepala Sekolah SDN 14, Saidi SPD, menceritakan perihal jalan yang dilaluinya pergi mengajar dan bercerita keterbatasan tentang rumah tinggal guru, RGS, serta tenaga pengajar di SDN 14 tersebut. Saidi memaparkan untuk tenaga pendidik di SDN 14 ini hanya 4 orang guru, namun yang 2 guru sering sakit-sakitan karena faktor usia, 2 orang lagi penjaga perpustakaan dan operator sekolah merangkap jadi tenaga pengajar, juga sama seperti dirinya sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai tenaga pendidik. Jumlah murid di SDN 14 ini dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 73 siswa dan 74 siswi, dengan jumlah 147 peserta didik. Para murid yang bersekolah di sini dari wilayah dusun dan dari divisi perusahaan yang berada di Desa Skucing Labai ini. Mereka pergi ke sekolah cukup lumayan jauh sampai puluhan kilometer jarak yang ditempuh melalui jalan tanah setiap harinya, kata Saidi. Putra kelahiran Balai Bekuak ini sejak tanggal 19 Desember tahun 2022, diangkat sebagai kepala sekolah di SDN 14 Simpang Hulu. Sejak itulah dirinya makin disibukkan dengan tugas-tugas pendidikan yang harus ia lakukan. Dia menceritakan pagi ia mengajar namun jika ada tugas ke Korwil Kecamatan, maka harus berangkat dan balik lagi ke sekolah, dengan jarak lebih kurang 50 km jalan yang dilaluinya cukup lumayan jauh dan sulit. Namun demikian, Kepala Sekolah dan Dewan Guru di SDN 14 itu, punya dedikasi yang cukup tinggi demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pusat kota Kecamatan Simpang Hulu, kebiasaannya pergi ke sekolah melintasi wilayah Kabupaten Sanggau melalui wilayah Biukuk, Dusun Modang Desa Bagan Asam, masuk kembali ke wilayah Kabupaten Ketapang melalui jalur jalan PT Aditya Agroindo. Saidi bersyukur tahun pelajaran 2024/2025 di SDN 14 mendapat 1 guru lagi yang di SK penempatan dari Dinas Pendidikan, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan adanya guru P3K yang baru semoga makin meringankan beban guru-guru yang mengajar di sekolah ini. Walaupun di SDN 14 ini gurunya belum cukup seperti sekolah yang berada di kota, namun semangat mengajar mereka tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Di sini kita keterbatasan signal dan listrik belum terjangkau secara maksimal. Sekolah kita hanya pakai panel surya untuk kebutuhan bagian operator sekolah dalam menginput data, jelas Kepala Sekolah Saidi. Kapsek Saidi berharap, semoga pihak terkait bisa membantu kami dalam ketiadaan seperti listrik dan memperkuat jaringan internet, agar bagian operator sekolah makin mudah dalam menginput data-data sekolah. Prestasi sekolah sih boleh dikatakan tidak ada prestasi, belum pernah ikut kegiatan karena keterbatasan guru untuk melatih atau mengikut sertakan dalam kegiatan. Untuk mengajar pun juga susah, waktu mengajarnya tidak cukup, karena 2 orang guru terkadang mengajar dalam 1 hari itu menghadapi 3 kelas. Kemudian saya sebagai kepala sekolah itu biasa mengajar dulu sampai jam 9, kemudian saya langsung ke kantor Korwil. Jadi tinggallah 1 orang yang berada di sekolah, karena bukannya lain tidak mau mengajar, karena seperti ibu itu tadi sakit, kemudian sudah cukup lumayan umur, terkadang anak beliau sakit, beliau harus pulang ke Pontianak, itulah pada saat itu beliau tidak ada. Kemudian lagi teman yang satunya yaitu kena seperti penyakit seperti ayan itu. Nah, waktu beliau sehat kami persilakan untuk ke sekolah, tapi kalau beliau sakit seperti itu saya tidak berani karena melewati hutan-hutan. Ini tidak cukup karena sekolah ini mempunyai 5 ruangan. 5 ruangan, jadi murid itu 147. Jadi numpang kepada itu bekas gedung SMP terbuka untuk kelas 1-nya. Artinya masih kekurangan ruangan, Pak, ya? Iya, masih kekurangan. Jadi untuk RGS juga sekolahan kita udah ada dibangun atau belum, Pak? RGS-nya ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Kemudian masalah gedung tadi ada dibangun pemerintah, 1 lagi cukup sudah lokasi lokalnya 6, tetapi kena itu abrasi namanya itu. Abrasi, jadi longsor tanahnya sehingga gedungnya hampir mau roboh. Oh, tidak bisa digunakan. kena gerusan air, Pak, ya? Iya, terusan air. Ditambahkan Sunario SPD, operator sekolah SDN 14,
kesulitan pihak sekolah di pedalaman seperti saat ini terkendala signal internet yang masih kurang stabil. Kita harus menunggu lama jika membuat laporan yang sifatnya online. Ada tempat signal yang biasa ramai warga datang ke sana, namun di dalam kawasan hutan ingklab. Jika demikian tempat signal itu tetap didatangi demi keperluan akses internet, kemudian masalah akses jalan tanah dari dan menuju ke kecamatan jalurnya cukup jauh melalui kebun sawit dan hutan. Apalagi musim hujan sepanjang jalan tetap harus berhati-hati karena banyak jalan yang licin, tutur Sunaryo. Sunaryo berharap, semoga di tahun ajaran baru ini SDN 14 yang ada di pedalaman mendapat perhatian serius dari dinas terkait akan kekurangan kami, seperti jaringan internet, listrik, rumah tinggal guru, RGS jalan, jembatan dan tenaga pendidik, agar para murid di sekolah ini tetap menggunakan waktu belajarnya dengan baik. Supaya masa depan mereka tetap menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Paling berat itu Pak, kita kalau sudah mendata siswa atau melaporkan data ke dalam akun Dapodik, itu biasa kadang-kadang kalau sinyal bagus bersyukur Pak ya. Kalau sinyal tidak bagus tuh sampai jam 1, jam 2 Pak. Berarti keluhan di sini termasuk listrik ya Pak? Listrik yang kemudian sinyal, benarnya kalau kami kemarin itu Pak, memang betul membutuhkan tenaga mah. Yang kemudian setelahnya, karena di sini tadi sudah dijelaskan oleh kepala sekolah, tenaga kita tuh hanya kurang 2 PNS, 1 kepala sekolah. Seharusnya kepala sekolah ini tidak ngajar lagi ya Pak. Karena dia jam linearnya di sekolah itu 24 jam per minggu. Satu minggu itu 24 jam. 18 jamnya itu dia tenaga administrasi, 6 jam itu untuk di luar Pak. Nah jadi yang kemudian kita tuh ada 6 kelas dengan kuota 5 ruangan. Nah yang kemudian sementara tenaga yang mengajar itu hanya bertiga. Bahkan ada 1 tenaga administrasi purpose itu Pak, kita gunakan untuk mengajar juga Pak di ruang kelas. Itu. Selain itu, wali murid Akum warga Beringin Labai Tengah mengatakan, selama ini guru di SDN 14 mengajarnya full time, 147 siswa dibimbing, hanya 4 orang guru pengajar itu pun sudah termasuk penjaga perpustakaan serta operator sekolah juga ikut mengajar. Namun tahun ini ada guru baru dari pengangkatan P3K yang ditempat tugaskan di sini, sangat kami harapkan. Kami selaku wali murid, berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya Dinas Pendidikan, yang telah mengeluarkan SK penempatan tugas guru baru di sekolah anak kami ini, ucap Akum. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rusliani, Raden Media melaporkan.